بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم المعاد وسلم تسليما مزيدا. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat menghadiri majlis ini guna tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr, ya, saling mengingatkan dan saling memberikan peringatan. Salat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah berjalan di muka bumi ini. Semoga kita bisa menelusuri jalan beliau, bisa mengikuti sunnah beliau sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam mencari ilmu, menuntut ilmu agama khususnya, tentu kita sebagai penuntut ilmu membutuhkan keseriusan, membutuhkan mujahadah, kesungguhan. Apakah itu ulum syar'i, apakah itu tahsin dan lain sebagainya. Karena ilmu ini yang mengangkat derajat kita. Sebagaimana janji Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman kemudian dia berilmu, dia akan diangkat derajatnya, darajat, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu. Tentu di sini adalah ilmu agama. Namun terkadang di dalam kita mempelajari agama ini, di sini kita bahas adalah mempelajari tahsin, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar. Tentu banyak lika-likunya. Terkadang kita bersemangat, terkadang kita lemah, ya, semangat kita turun. Namun ketahuilah bahwa Al-Quranul Karim dengannya Allah Azza wa Jalla mengangkat, memuliakan kaum-kaum, dan juga dengannya Allah Azza wa Jalla menghinakan kaum-kaum. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Dan Allah merendahkan kaum yang lainnya, menghinakan kaum yang lainnya juga dengan Al-Quran. Kaum yang mencintai Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, mengambil ibrah dari Al-Quran,
tentu kaum ini diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap bahwa kita termasuk dari orang-orang yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla derajat mereka. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla juga bertahap, ya, sebagaimana kita juga menuntut ilmu ini dengan bertahap, ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu, kata Allah Azza wa Jalla, kami turunkan dengan berangsur-angsur, ya. Ini sangat banyak riwayat yang menerangkan bahwa setiap Al-Quran atau ayat-ayat turun kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memanggil beberapa orang sahabat, kemudian membacakan kepada sahabat tersebut. Ini apa yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Terkadang, kata beliau, kami ketika itu ada yang berjumlah 3 orang, terkadang 5 orang, terkadang 7 orang, kata beliau. Kemudian kami menulis apa yang diimlakan, apa yang didikte. Fa'idha saqata, kata Zaid bin Thabit, apabila ada yang tercecer oleh kami, yang tertinggal oleh kami, maka Rasulullah akan menegurnya. Tadi di kalimat ini dan ini, itu ada ini. Di antara kalimat ini dan ini ada ini. Ditegur oleh Rasulullah, dibetulkan lagi oleh Rasulullah SAW. Ketika seluruh mereka, para penulis wahyu ini, penulis Al-Quran ini, selesai dan tidak lagi ada koreksian dari Rasulullah SAW, barulah Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan mereka, keluarlah, sampaikanlah ayat-ayat ini kepada manusia. Begitulah Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW dengan bertahap. Apalagi kita dalam mempelajarinya tidak akan bisa instan. Makanya di awal tadi kita ingatkan, perlu mujahadah, perlu kesungguhan, ya. Yang selama ini kita mungkin membaca Al-Quran sesuka kita, ya. Mungkin ha dibaca ha, mungkin sin dibaca so dan lain sebagainya, dibaca tha. Nah, sekarang kita berada pada tahap pembelajaran, ya. Kita berada pada tahap ingin derajat membaca kita tersebut naik daripada biasanya, ya. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil, dengan lambat, dengan benar. Nah, makanya hendaknya kita perhatian dengan hal ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu itu dengan bertahap, tidak ada yang instan. Jadi butuh kesabaran, butuh keteguhan, ya, di dalam menuntut ilmu. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus saja diturunkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Menjawabnya, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Salah satu maksudnya Al-Quran diturunkan dengan bertahap itu adalah untuk memperteguh, memperkuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seperti ayat-ayat hukum tidak sekaligus diturunkan, bertahap, ya. Seperti pengharaman khamar juga bertahap. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan kami membacakannya
secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, secara benar, kata Allah Azza wa Jalla. Inilah tartil yang kita sama-sama berusaha ingin sampai kepada derajat tartil tersebut. Derajat tajwid, membacanya dengan tajwid, memberikan setiap huruf tersebut untuk setiap huruf dari huruf-huruf hijaiyah ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Ya, jadi ini hal pertama yang perlu kita sadari, bahwa kita di dalam menuntut ilmu tentu perlu kesungguhan dan ada tahapan-tahapannya, dan seharusnya kita patut berbangga karena di dalam mempelajari Al-Quran, dia adalah ilmu yang mulia, yang sangat mulia, ilmu yang langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, ilmu yang dengannya kita membaca firman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, langsung kita berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah firman Allah Azza wa Jalla, inilah wahyu Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita, hudan lil muttaqin, ya, dan dia adalah rahmatan, hudan wa rahmatan wa busra. Dia adalah petunjuk, dia adalah rahmat untuk kita, dia adalah kabar gembira untuk kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak serius, untuk kita tidak bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran. Tentu tahapannya adalah sekarang ini kita mempelajarinya, cara membacanya. Kemudian juga ada tahapan-tahapan berikutnya, mungkin kita membaca artinya, mentadabburinya, karena semua ini ada anjurannya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, bahwa Al-Quran ini sangat mudah, sudah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita ingat, untuk kita hafal, untuk kita pelajari. Tinggal kita lagi kesungguhan kita di dalam mempelajari Al-Quran tersebut. Tentu di dalam mempelajari Al-Quran terdapat kesalahan-kesalahan. Ini biasa, karena kita manusia ini tidak akan luput dari dosa dan salah. Oleh karena itulah kita mempelajarinya, agar kita tidak terjebak ke dalam kesalahan di dalam membaca Al-Quran tersebut. Kemudian hendaknya kita memperbaharui, senantiasa memperbaharui niat kita. Niat kita mempelajari Al-Quran tersebut, mempelajari tahsin ini, mengikuti tahsin ini, bahwa dia adalah ikhlas karena wajah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, bahwa dia adalah untuk Allah Azza wa Jalla, bukan karena sekarang banyak umpamanya kelompok-kelompok yang atau kaum muslimin di mana-mana membuat kelompok-kelompok tahsin dan lain sebagainya. Kalau seandainya sebelum ini ada niat kita seperti itu, maka perbaharuilah niat, karena ikhlas dia adalah syarat mutlak untuk diterimanya suatu ibadah. Ketika niat tersebut tidak kita peruntukkan untuk Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas dia adalah tonggak pertamanya. Kemudian mutaba'ah, mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita juga mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyafahah, belajar dari mulut ke mulut.
Karena ketahuilah bahwa tahsin ini dia adalah praktek. Ini yang terpenting di dalam tahsin ini. Bisa saja seseorang tidak mengetahui hukumnya, ya, oh ini idgham, ini ikhfa dan lain sebagainya, tetapi di dalam membaca dia bagus. Tidak ada masalah. Seandainya kita tidak tahu arti atau makna dari sebuah hukum, bigunnah itu artinya apa, berdengung, izhar itu maksudnya apa, tetapi di dalam praktek kita membacanya dengan benar, ini tidak ada masalah. Dia itu tujuannya. Namun ketika kita mengetahui itu tentu lebih baik. Karena dari Rasulullah SAW tidak ada nama hukum-hukum tersebut. Hukum-hukum tersebut adalah dari para ulama agar kita mudah mempelajarinya. Maka para ulama membuat ringkasan-ringkasan, membuat manzumah, membuat matan-matan, dan dibikinlah namanya, ya, seperti mat, ya. Sahabat Rasulullah SAW yang mengoreksi bacaan seseorang ketika orang tersebut membaca innamas shadaqatu lil fuqara, membaca fuqara itu dengan pendek. Beliau mencontohkan bukan seperti ini Rasulullah SAW membacanya kepada kami. Kemudian beliau praktekkan dan yamuddu sautahu, kemudian dia panjangkan suaranya pada kata fuqara wal masakin. Ro dipanjangkan. Tidak ada dikatakan di dalam riwayat tersebut bahwa beliau mengatakan ini mad wajib muttasil, ya, tidak ada. Tapi contoh itulah karena dia adalah ilmu praktek. Dan kita juga patut berbangga, ya, dengan ilmu-ilmu syar'i, dengan ilmu-ilmu agama kita, agama Islam yang mulia ini, bahwa ketika kita mempelajari suatu hukum, suatu ilmu, ya, fikih, hadis, Al-Quran, selesai kita duduk, bisa langsung kita praktek. Kita mempelajari mat, oh mat itu terbagi sekian, bisa kita praktek langsung. Kita mempelajari tata cara berwuduk di fikihnya umpamanya, bisa langsung kita mempraktekkan wuduk dan salat 2 rakaat setelahnya. Inilah kelebihan ilmu syar'i daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi hendaknya kita berusaha senantiasa mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian setelah kita mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla, kemudian berusaha sekuat tenaga kita serius di dalam mendatangi halaqah-halaqah Al-Quran, juga jangan lupa berdoa, karena doa dia adalah senjata kita. Doa adalah panah-panah kita mengharap, meminta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan doa dia adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dada kita dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima hidayah, untuk mudah di dalam mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Kemudian dilembutkan hati kita untuk senantiasa mengikuti halaqah-halaqah ilmu. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti ketika kita bukan hanya di tahsin ini, seluruhnya, seluruh kebaikan dia akan senantiasa merongrong kita, akan senantiasa membujuk kita untuk tidak menghadirinya, ya. Dari rumah mungkin sudah dibisikkan ke kita, capek, tadi baru pulang kerja, gini. Sudah sampai di halaqah ngantuk, sudah sampai di halaqah ada yang mengajak kita berbicara dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan ujian, adalah cobaan, dan itu tidak lepas dari usaha-usaha syaitan laknatullah alaih.
untuk melencengkan kita. Tentu dia berbahagia ketika kita mengikuti apa yang dia inginkan. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa, ya. Setelah ikhlas, kemudian kita bersungguh-sungguh, kemudian berusaha mencari teman yang bertakwa, ya, teman yang baik, yang mengingatkan kita ketika kita lalai, ya. Ini juga mungkin teman satu tempat, teman satu halaqah. Ini perlu kita bersama-sama saling mengingatkan. Ada kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Karena bisa jadi antara si A dengan si B, ketika si A lagi semangat, si B yang tidak. Si A ini bisa memberi motivasi, bisa mengajaknya lagi. Ini sangat kita butuhkan. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali hadis-hadis tentang ini. Kemudian sudah jelas di antara usaha yang kita lakukan adalah menjauhi maksiat, agar Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menerima atau mempelajari ilmu syar'i. Al-Imam Syafi'i bahkan beliau mengadukan kepada Waki', gurunya, beberapa waktu hafalannya sangat lemah, tidak bagus, jelek. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala agar tinggalkan maksiat, jauhi maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, kata beliau. Dan gurunya itu mengabarkan kepada Imam Syafi'i bahwa ilmu agama itu adalah cahaya, cahaya Allah Azza wa Jalla. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, berusaha. Kemudian hendaknya ketika kita menghadiri majlis ilmu, ya, tahsin, ta'lim, kosongkan sejenak kesibukan-kesibukan kita dengan dunia. Berapa lama ta'lim? 30 menit. Berapa lama tahsin? 40 menit, 1 jam. Usahakan kosongkan dulu pikiran kita tentang hal-hal yang menyibukkan kita dari mendengar, dari mempelajari, dari membaca dan lain sebagainya. Karena sangat banyak, ya, sangat banyak yang menyebabkan. Di antara tadi yang kami katakan tadi, bisa bercerita, bisa yang lain-lain dan sebagainya. Ya. Kemudian hendaklah kita senantiasa memompa diri kita untuk berkeinginan tinggi mencapai derajat tartil tadi. Bersungguh-sungguh. Ketika lemah kita berusaha, ketika semangat lagi kendor kita berusaha. Oh, saya belum bisa ini, saya belum bisa ini, saya belum dapat ini, saya belum dapat ini. Sehingga akan terperbaharui terus keinginan kita untuk membaca Al-Quran dengan tepat, keinginan kita untuk mendengarkan ta'lim ilmu-ilmu agama. Maka hadirkan, ya, hadirkan kemauan bersungguh-sungguh, dan jangan lupa sering mengulang. Nah, ini mungkin yang terakhir, ya, sering mengulang apa yang kita pelajari. Ya, ini apalagi bagi kita yang memiliki hafalan, ini sudah tahu ini murojaah. Tetapi murojaah ini bukan hanya hafalan, pelajaran pun kita ulang. Ya, karena kalaulah kita fokus setiap pertemuan itu pada satu pembahasan saja, ya,
ketika kita disuruh membaca pekan ini, namanya kita sekali atau 2 kali sepekan, malam ini kita dapatkan apa? Apa yang kita bawa pulang? Oh, huruf zal yang dibetulkan oleh guru tadi, huruf zal. Saya membacanya dengan tebal, saya membacanya pakai angin dan lain sebagainya. Ini dibetulkan. Usahakan tidak salah lagi kita di tempat yang sama, di huruf yang sama, di hukum yang sama. InsyaAllah tidak akan lama. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat bahwa makhraj huruf semuanya ada di kepala kita, ya, di mulut kita. Ada tenggorokan, ada lisan, ada bibir, ada rongga hidung. Kita tidak perlu mencari lagi. Kita bisa mengulang-ulangnya di kendaraan kita, di rumah, di tempat kerja. Tidak ada masalah. Mungkin kita baca satu huruf tersebut 200, 300, 500, bahkan 1000 kali. Al-Zazizu. Tadi apa yang dikoreksi? Sin, as, sa, si, su. Ya, kita tinggal ulang. Di dalam helm pun kita semakin nikmat, karena suara semakin besar dia, semakin kuat suara kita dengar. Tidak ada alasan kita untuk tidak melakukannya, tidak mengulang-ulang tersebut, karena sudah ada semuanya. Tidak perlu kita mencari waktu khusus, tempat khusus, harus duduk, harus pakai sajadah pula, harus di masjid, tidak. Maka ini yang sering kita nasihatkan, untuk perhatian kepada apa yang kita diperbaiki. Kalau bisa, setelah itu juga apa yang teman-teman kita diperbaiki kita dengarkan. Makanya tadi di poin sebelumnya, hendaknya kita bebaskan diri kita dari kesibukan dulu. Kita fokus. Karena tanpa kita sadari nanti apa yang diperbaiki di teman-teman kita itu banyak manfaatnya untuk kita. Begitu juga nanti kalau seandainya sudah mulai menghafal hafalan yang dengan teman yang sama, kita dengarkan, kita sudah murojaah itu. Kita sudah mengulang sebetulnya. Jangan sampai kita terjebak ke dalam kesalahan yang teman kita tadi juga terjebak di tempat yang sama. Seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dikoreksi, apa yang dibetulkan, apa yang ditahsin oleh guru kita. Tapi yang lebih penting tadi, minimal untuk diri kita, apa yang dibetulkan. Itu pada pertemuan-pertemuan berikutnya jangan sampai terulang lagi kesalahan tersebut. Kalau seandainya sekali seminggu kita dapat 1 saja, huruf hijaiyah ini hanya 29. Tidak sampai kita setahun belajar. Udah pas insyaallah kita melafazkan huruf. Ya, sudah pas kita melafazkan huruf. Tapi betul-betul, ya, betul-betul, dan diulang apa tadi kita yang salah. Pokoknya ini membaca ini tidak maju mulut antum. Nah, kita praktekkan, ambil cermin, tidak ada masalah, tidak akan ada orang yang marah. Seperti apa mempraktekkannya tanpa memajukan mulut tersebut? Rupanya membaca ini, selama ini saya baca dengan mulut yang monyong, rupanya tidak. Nah, semua itu terpulang kepada diri kita sendiri. Seberapa sering kita mempraktekkannya, seberapa sering kita mengulang-ulangnya, ya. Kemudian ini juga penting, jangan mudah putus asa, ya, jangan mudah putus asa. Terkadang kita tidak cukup di satu pertemuan untuk membenarkan bacaan kita tentang hukum-hukum tertentu, tentang huruf tertentu. Karena kita juga harus sadar sudah lama kita membacanya seperti ini. Ini tidak boleh kita putus asa, dan putus asa bukanlah dari sifat-sifat orang mukmin. Ya. Kemudian jangan lupa menulis pelajaran-pelajaran yang telah
atau yang diberikan oleh guru kita. Karena ibarat kata orang Arab, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu kalau boleh diibaratkan itu ibarat binatang buruan, rusa ya dan lain sebagainya. Dan kitabah, tulisan yang kita tulis ketika belajar itu adalah tali untuk mengikat binatang buruan tadi supaya dia tidak lepas. Ya. Jadi kalau kita ingin pelajaran kita tidak kita lupakan, atau nanti ketika kita lupa bisa kita cari lagi, solusinya menulis. Ya, agar kita ingat. Karena juga memori kita terbatas. Ingatan kita kadang seminggu ke depan itu tidak ingat lagi kita. 10 hari ke depan tidak ingat lagi. Tapi ketika kita lihat catatan, itu bisa lagi kita ingat, ya, terutama apa-apa yang dikoreksi oleh guru kita tentang bacaan kita. Ini yang sangat penting, ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Juga kita mengajak, berusahalah untuk sering mengkhatamkan Al-Quran, ya, sering mengkhatamkan Al-Quran. Bahwa para sahabat Rasulullah SAW, diantaranya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau mengatakan atau menganjurkan kalau bisa khatam sekali seminggu, kalau tidak bisa mungkin sekali 2 minggu atau sekali 20 hari atau sekali sebulan. Usahakan perbanyak, karena ketika kita sering mengulang-ulang, insya Allah bacaan kita semakin bagus, bacaan kita semakin indah. Maka solusinya juga ini untuk kita yang mengajarkan atau sudah memiliki halaqah, ini jangan sampai kita mengajarkan kepada orang, jangan sampai melalaikan kita daripada mengkhatamkan Al-Quran, ya, mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian juga seandainya kita berada pada semangat atau pada keadaan semangat lagi kendor, mungkin usahakan membaca makna atau arti-arti yang sering kita baca, minimal yang kita baca dalam sholat, Al-Fatihah, surat pendek. Jangan sampai kita lalai, kemudian kelalaian tersebut bisa mengakibatkan kita beberapa saat atau beberapa lama untuk tidak membaca Al-Quran, dan ini sangat disayangkan, ya. Berusaha senantiasa menjadikan amal saleh di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sangat mudah bagi kita untuk mengambil suatu kegiatan menjadi ibadah ketika kita niatkan untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Mungkin bagi kita yang bekerja di kantor, mungkin juga yang berjualan dan lain sebagainya, ketika waktu-waktu kosong kita bisa membaca Al-Quran minimal sebelum dan setelah sholat 5 waktu. Kalau kita sempat membaca 1 halaman sebelum sholat, 1 halaman setelah sholat, itu sudah setengah juz sehari. 1 halaman aja. 1 halaman itu insya Allah kalau kita lancar baca itu paling lama 3,5 menit. Paling lama kalau kita lancar membaca. Kalau yang agak lambat mungkin 7 menit. Berarti kita datang lebih awal untuk sholat fardu. 1 halaman sebelum, 1 halaman sesudah. Kalau bisa 1 lembar sebelum, 1 lembar sudah 1 juz sehari. Sudah sebulan itu sudah kita khatamkan. Tetapi continue-nya ini yang perlu senantiasa. Insya Allah tidak sulit, ya. Namun ketika kita berazam untuk seperti itu, tadi subuh kita terlambat, berarti diganti setelah sholat subuhnya. Yang jatah sebelum subuh ganti untuk setelah subuhnya. Jangan pernah ditumpuk-tumpuk dia, karena ini juga akan menjadi penghalang atau membuat kita jadi malas. Dari sebelum subuh sudah terlambat, tidak dibaca target itu, kemudian nanti sebelum zuhur udah 2 pula, kemudian sebelum asar, akhirnya 1 hari itu cuma 1 lembar misalnya.
Ini biasanya ya, orang-orang atau kita ini yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal, yang ingin mengkhatamkan dan lain sebagainya, biasanya kita melenceng, kita sendiri yang melenceng dari target-target kita. Makanya tadi kita inginkan target tidak usah muluk-muluk. Kalau satu halaman sebelum sholat rasanya tidak ada yang berat tuh. Satu halaman aja, tapi rutin. Nanti mungkin sebulan atau 2 bulan naikkan dosisnya, bikin 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman setelah sholat. Seperti itu. Ya, dari mudah-mudah dulu, mudah-mudah. Kemudian kita lanjutkan terus seperti itu. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan sebagai pengingat bagi diri kita sendiri dan juga untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat bagi kami dan juga untuk kita semuanya. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keteguhan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, di atas jalan Rasulullah SAW. Dan juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian juga kita berdoa untuk orang tua kita, semoga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla yang masih hidup, semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla yang sudah wafat. Dan kita juga berdoa untuk anak keturunan kita, semoga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, semoga diberikan kecintaan, ditanamkan kecintaan ke dalam hati mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terakhir, tidak lupa kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita, semoga mereka menjadi pemimpin yang amanah, yang mencintai rakyat mereka, sehingga mereka juga dicintai oleh rakyat mereka. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.